Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Muhammad Darmawan dengan NIM akhir 2043 selaku perwakilan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas akhir di mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, untuk laporan kami, judulnya implementasi relasi berulang dalam pemrograman dan relasi matematika untuk basis data dalam solusi kehidupan sehari-hari. Tentunya kami tidak sendiri, ada teman-teman saya yang akan menjelaskan laporan ini juga. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadil Fatih Purnomo dengan NIM akhir 2001. Perkenalkan, nama saya Nanda Jaya Pramandani dengan NIM akhir 2007. Perkenalkan, nama saya Rizky Riko Ananda Zagian dengan NIM 2019. Perkenalkan, nama saya Royhan Nasib dengan NIM akhir 2028. Oke, untuk pendahuluan latar belakang, dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengolahan data dan pemrograman komputer telah menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi efisien untuk masalah sehari-hari. Konsep fundamental yang berkontribusi untuk pengembangan sistem informasi yang efektif adalah relasi berulang dan pemrograman relasi matematika untuk basis data. Tujuan kami untuk membuat laporan ini untuk mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, relasi berulang dan bahasa pemrograman akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi relasi berulang. Dalam konteks teori barisan, relasi berulang merupakan mekanisme matematis yang menentukan nilai setiap suku dalam urutan berdasarkan hubungan sistematis dengan suku-suku sebelumnya. Dalam konsep dasar bahasa pemrograman, pengertian dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Nah, pengertian pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, yang dimana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Lanjut ke hubungan antara. Baik, selanjutnya untuk implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke implementasi. Dalam contoh kali ini, kita akan menggunakan Python untuk mengelola informasi tentang kategori dan subkategori struktur. Yang digunakan adalah dictionary yang memungkinkan kita untuk menyimpan relasi berulang dengan mudah. Nah, di sini dapat dilihat sendiri untuk implementasinya dalam kode Python. Untuk penjelasannya, struktur data kami menggunakan dictionary untuk mempresentasikan kategori dan subkategori produk. Fungsi tampilan produk mencetak setiap kategori dan subkategori beserta produk yang terkait. Implementasi ini nantinya akan digunakan kita untuk mengerjakan suatu studi kasus. Bisa lanjut di bawahnya. Nah, di dalam studi kasus ini kita diberikan contoh studi kasus. Dalam dunia bisnis, manajemen produk adalah salah satu aspek penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas operasional. Misalkan, sebuah perusahaan retail ingin mengembangkan aplikasi manajemen inventaris yang dapat menyimpan dan mengelola informasi tentang kategori dan subkategori produk yang mereka tawarkan. Aplikasi ini harus mampu memberikan informasi yang jelas dan terorganisir mengenai produk yang tersedia. Nah, untuk implementasinya dengan Python atau cara kita menerapkannya itu bisa dilihat sendiri di sini. Kurang lebih sama seperti pada bagian implementasi yang di atas. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa ke bawah. Dengan aplikasi ini, perusahaan retail dapat dengan mudah mengelola inventaris mereka. Fitur pencarian dan pengelompokan produk berdasarkan kategori membantu staf untuk menemukan informasi produk dengan cepat. Selain itu, implementasi relasi berulang memastikan bahwa data tetap terorganisir, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan inventaris. Selanjutnya, dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi matematika untuk basis data. Yang pertama adalah definisi relasi matematika. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain.
Anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Kemudian peran relasi matematika dalam basis data. Konsep relasi matematika berperan fundamental dalam basis data relasional dengan mempresentasikan label sebagai relasi di mana kolom adalah domain dan baris adalah pasangan terurut. Yang ketiga adalah konsep dasar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dihubungkan oleh suatu organisasi. Konsep dasar basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu untuk menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database manajemen sistem atau DBMS dan basis data itu sendiri. Lanjut ke contoh implementasi relasi matematika dalam basis data. Untuk contohnya, seperti yang pada laporan yang kita tulis ini. Lanjut. Relasi ini menggambarkan bagaimana elemen-elemen dan P atau pelajar berhubungan dengan elemen-elemen dari K atau kelas. Pada dasarnya, relasi ini memastikan bahwa setiap pelajar terhubung ke suatu kelas tertentu dan setiap kelas bisa memiliki lebih dari satu pelajar. Untuk studi kasus, sistem manajemen sekolah, misalkan kita memiliki sebuah sistem manajemen sekolah yang bertujuan untuk mengelola informasi tentang pelajar dan kelas yang mereka ambil. Sistem ini perlu mencatat hubungan antara pelajar dan kelas mereka, termasuk informasi tentang jadwal, mata pelajaran, dan ruang kelas. Dalam kasus ini kita akan menggunakan relasi matematika untuk mendefinisikan hubungan antara tabel pelajar dan tabel kelas. Tujuan aplikasinya, 1. Mengelola informasi pelajar dan kelas secara efisien. 2. Memastikan bahwa setiap pelajar terhubung ke suatu atau lebih kelas. Mempermudah pencarian informasi terkait pelajar dan kelas yang mereka ambil dan menghubungkan data kelas dan informasi jadwal dan ruang kelas. Untuk struktur datanya seperti ini. Dan untuk implementasi dengan SQL seperti pada gambar ini. Lanjut. Untuk manfaat penggunaan relasi matematika, 1. Pengorganisasian data. Relasi ini memberikan pengorganisasian data pelajar dan kelas dengan cara yang terstruktur dan mudah dikelola. 2. Integritas data. Dengan menggunakan kunci primer dan kunci asing, sistem memastikan bahwa data tetap konsisten dengan terintegrasi dengan baik. 3. Pengambilan keputusan. Relasi ini mempermudah pengambilan keputusan terkait pembagian pelajar ke dalam kelas dan analisis kinerja kelas berdasarkan jumlah pelajar. Untuk dampak penggunaan relasi dalam basis data, 1. Efisiensi query. Penggunaan operasi relasional seperti join dan seleksi memungkinkan query yang efisien untuk mencari dan menghubungkan data antar tabel. 2. Keterhubungan data. Relasi membantu menciptakan keterhubungan antar data yang mempermudah pengelolaan informasi dan analisis mendalam tentang hubungan antara entitas seperti pelajar dan kelas. Dan ketiga, manajemen data yang kompleks. Penggunaan relasi memungkinkan sistem untuk menangani data yang lebih kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan dikelola. Untuk penutup, manfaat dan dampak. Manfaat penggunaan relasi berulang. 1. Penyederhanaan kode. 2. Penyelesaian masalah kompleks. Terus selanjutnya dampak menggunakan relasi berulang. 1. Konsumsi memori. Yang kedua, kinerja. Fungsi eksklusif dapat memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan solusi iteratif. Untuk manfaat penggunaan relasi matematika dalam basis data. 1. Pengorganisasian data. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, efisiensi query. Untuk dampak penggunaan relasi matematika dalam basis data. 1. Keterhubungan data. Penggunaan relasi menciptakan keterhubungan antara berbagai entitas dalam basis data, memungkinkan integrasi informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, kompleksitas manajemen data. Yang ketiga, ketergantungan pada struktur tertentu. Untuk kesimpulannya, dalam dunia teknologi, penggunaan relasi berulang memungkinkan pengolahan data yang efisien, khususnya melalui rekrusi yang membuat pemecahan masalah kompleks seperti pohon grafik,
Meskipun demikian, penggunaan teknologi juga memiliki tantangan terkait konsumsi memori kinerja yang perlu diatasi dengan teknik optimasi regression dan memorization. Ini untuk daftar pustaka, referensi dari laporan kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan tugas poster dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Berikut adalah poster dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini ada definisi dari relasi berulang dalam bahasa pemrograman dan implementasi dari hasil laporan kami. Untuk slide terakhir ada definisi dari materi relasi matematika untuk basis data dan implementasi dan hasil dari laporan kami. Kami rangkum pada poster yang sudah ditugaskan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami yang tidak disengaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikit banget. Implementasi ya. Ya, harus itu. Harusnya kelihatan ya. Kelihatan. Aman toh? Tambahin ini lagi, tambahin halaman lagi, Ci. Buat apa tambah halaman? Tambah halaman buat apa? Oh, dijadikan Untuk implementasi relasi matematika basis data. Kurang dah. Ini udah banget. Kan ada Oh iya, implementasi kurang. ini, relasi matematika untuk basis data. Masih gini loh. Yang ini gimana, Mbak? Oh, ini ya dimundurkan ya. Ininya gimana ini? Cara mundurkan? Habisin. Main jahit. Udah kemudian. Udah kelihatan cuy di itunya. Penting yang kalau ini nyatu dulu gimana? Ini tak satukan di sini ya, biar kelihatan. Biar dia kelihatan nyatu. Ini kan kita boleh keluar border. Gimana yang gimana? Ini yang basis data belum ya implementasinya ya? Oke dulu. Yang apa? Sudah Implementasinya yang belum. lama di punya kita yang lama. Oke dulu. Walah. Bisa ngasih gambar anime nggak? Kasih jempol. Rapiin dulu. Rapiin dulu. Sabar. Ini harus tambah halaman, Ci. Iya, tambah lagi. Tinggal tambah. Kalian yang bawa aja
tekan paku. Hah? Tidurin selapis ya. Mak, Ya, ini yang dimajuin. Oh, dengan Iya, yang maju yang ini maju. Selapis. Bisa maju selapis lagi. Ya. Kayaknya nggak bisa di anu ya, nggak bisa di round kan? Bisa nggak? Ya baik. Round di nggak dimundurin gitu, nggak bisa ya? Itu kan. Dimundurin. Udah. Itu dah. Cek aja. Betul. Udah aja. Nah, Sudah aneh, sudah bener ya. udah. Buat yang bawah gimana? Yang 3 gambar. Yesus sama Mutfahnya ditaruh mana, Bib? Ini kan penjelasan. Ini kan materi implementasinya kan, ini materi implementasi. Apa mau Buat dikasih anu ya, apa dikasih hasil tadi tuh? Kita kurang yang ini ya, warna punya yang lama itu kurang.